Sungai Amazon. Bukan, ini adalah Sungai Cokel. Dan hari ini aku mau ajak teman-teman untuk main dan menyusuri Sungai Cokel. Tapi sebelum video ini berlanjut, yuk kita bumper dulu. Welcome. Halo semuanya, selamat datang di Nook Story. Ya, di video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk ikut menyusuri Sungai Cokel. Dan masalah harganya berapa, akses jalannya gimana, biaya retribusinya berapa, semuanya sudah aku rangkum secara detail di video ini. Tapi sebelum video ini berlanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon supportnya untuk like video ini, share and subscribe dulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap update terbaru teman-teman boleh mendapatkan notifikasi update terbaru. Dan akhirnya kita nyampe juga di pembayaran, di loket pembayaran retribusi kawasan wisata Sungai Cokel. Dan per orang itu kenanya 10.000, jadi dua orang dewasa 20.000. Aku pikir udah bayar ini aja terus kita bisa lanjut. Ternyata enggak, karena kita perjalanannya ke arah Pantai Kasab. Nanti di sana kita kena retribusi lagi. Dan berhubung kita dari Pantai Pangasan, perjalanan dari Pantai Pangasan hingga kawasan Sungai Cokel menempuh jarak sekitar 42,6 km, atau bisa ditempuh dalam waktu 1 jam seperempat lah kira-kira. Tetapi berhubung tadi kita mampir makan siang di Bu Gandos, perjalanan yang kita tempuh lebih dari 1 jam seperempat, ya kira-kira sekitar 3 jam, karena kita makan dan nyantai-nyantai dulu. Apalagi warung makan Bu Gandos ini adalah warung makan langganan dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden kita. Dan buat kamu pecinta lobster, aku saranin deh buat mampir untuk nyobain, enak kok. Dan gak pakai lama, kita bisa lihat pinggiran Sungai Cokel. Kita menyeberangi jembatan dulu. Dan kenapa pilihnya Sungai Cokel? Pertama, kita memang lagi ada di daerah Pacitan, Jawa Timur. Dan di Sungai Cokel ini sungai yang tembusnya ke laut. Dan akhirnya kita nyampe juga di loket pembayaran retribusi untuk masuk di Pantai Kasab. Jadi ini satu akses sama pantai. Tapi kalau kita nggak ke pantai itu nggak bayar. Yang di sini tadi di pos nggak bayar. Kita cuma mau ke itu, naik kapal di Kali Cokel. Untuk biaya per orangnya 25.000 dan satu kapal minimal 2 orang. Jadi kalau kamu jomblo dan lagi gabut pengen naik kapal, ya kamu harus bayar 50.000. Karena satu kapal minimal 2 orang dan maksimal 4 orang. Oke, sebelum berangkat kita pakai rompi keselamatan ini dulu supaya ya mencegah hal yang tidak diinginkan. Oke, dan saat berangkat tujuan pertama kita adalah mengarah ke laut. Jadi teman-teman gak usah heran kalau kita bakal menjumpai banyak perahu nelayan di sepanjang sungai ini, karena memang sungai ini sangat berdekatan dengan laut. Jadi bisa dikatakan sungai ini atau daerah Sungai Cokel yang sebelah sini itu adalah muara dari sungai ini. Perjalanan dengan perahu ini dari titik keberangkatan hingga kita melewati jembatan, di mana saat kita datang dengan mobil kita ada di jembatan itu, hingga nanti kita menuju ke muara, jaraknya hanya sekitar 500 meteran. Dan setelah muara itu kita akan langsung masuk ke daerah laut. Dan akhirnya kita nyampe di ujung dari Sungai Cokel. Dan seperti yang teman-teman lihat, yang airnya berwarna biru, nah itu sudah masuk laut ya. Jadi emang kita benar-benar ada di muara dari Sungai Cokel ini.
Memasuki laut, ombaknya langsung berasa. Memang agak kenceng, tapi tidak sekenceng waktu kita datang ke Karimun Jawa. Waktu itu aku pernah ke Karimun Jawa, ombaknya emang lagi kenceng-kencengnya itu. Nah, memasuki laut, seperti yang teman-teman lihat, airnya sudah berganti warna menjadi biru kehijauan. Kalau yang tadi waktu di sungai kan masih kuning tuh. Nah, dari muara kita menuju ke arah laut lepas, tapi nggak jauh-jauh banget. Paling sekitar 500-600 meteran kali ya, kira-kira aja. Dan di sepanjang laut ini yang kita telusuri itu banyak pulau-pulau. Jadi berasa kayak di Raja Ampat. Karena di daerah ini banyak pulau-pulau kecil-kecil gitu. Sedangkan di Raja Ampat kan juga tipikalnya sama ya, pulau-pulau kecil-kecil gitu, dan lautnya juga biru banget. Jadi kalau teman-teman belum berkesempatan untuk ke Raja Ampat, ya cobalah main ke sini. Paling nggak biar ada gambaran lah tipis-tipis. Oke, kita lanjutin perjalanan sekitar 100-200 meter lagi untuk ke arah laut. Dan setelah itu kita putusin untuk pulang karena emang ombaknya lagi kenceng. Jadi di tengah sana emang ombaknya kenceng, perahu kami juga naik turun nggak nyaman. Jadi kita putusin untuk pulang, dan ini adalah perjalanan kami pulang. Kita sambil lihat pulau-pulau karang-karang gitu. Dan ya cakep juga. Cuman emang saat ini lagi panas. Kita tiba di lokasi telusur Sungai Cokel ini kisaran jam 3-an, setengah 4 ya. Jadi emang matahari itu lagi terik-teriknya, agak menjelang sore itu kan panas banget ya. Jadi ya agak panas dan silau juga sih. Dan akhirnya kita tiba juga di jembatan di mana mobil kami datang saat itu. Nah, aku pikir setelah kita pulang melewati jembatan dan lain sebagainya, kita akan langsung diantar pulang ke dermaga di mana titik awal keberangkatan kami. Aku pikir begitu, tapi ternyata enggak. Kita diajak terus lagi masuk ke dalam, lebih dalam dari Sungai Cokel ini, sampai di mana aku juga nggak ngerti. Karena aku pikir cuman diantar ke laut terus pulang lagi ke titik keberangkatan, udah gitu aja. Emang dibawa sedalam apa sih telusur Sungai Cokel ini? Nah, dari titik keberangkatan kita dibawa lebih dalam lagi untuk masuk ke dalam Sungai Cokel ini, kira-kira sekitar 1 kiloan ya, 1 kilo lebih mungkin, kira-kira aja. Pengennya sih aku dibawa lebih dalam lagi, karena kayaknya semakin dalam itu semakin buat aku penasaran. Tapi ternyata nggak bisa, karena di titik ini perahu kami harus dan terpaksa putar balik dikarenakan ada semacam batuan kapur yang agak nonjol ke atas, seperti yang teman-teman lihat di bawah ini. Semoga kelihatan ya. Nah, itu perahunya tidak bisa lewat karena terlalu dangkal. Jadi ya harus mau nggak mau kita putusin untuk putar balik dan pulang ke titik keberangkatan tadi. Padahal menurutku di titik putar balik ini pemandangannya pas bagus-bagusnya. Jadi ada dua pemandangan bagus di Sungai Cokel ini yang membuatku tertarik, yaitu satu di titik kita putar balik tadi yang barusan, yang kedua waktu kita nyampe di laut. Pemandangannya bagus, keduanya bagus. Jadi menurutku untuk membayar 25.000 per orang dengan naik perahu seperti ini, mendapatkan experience yang seperti ini, menurutku worth it sih. Jadi layak buat teman-teman coba. Apalagi kita diajak putar-putar, bukan hanya area terdekat aja dari titik keberangkatan, enggak. Tapi kita diajak putar-putar di Sungai Cokel ini kira-kira sekitar 40 menitan ada lah. Jadi lumayan lama. Dan gak cuma di area-area terdekat, tapi emang sampai laut, sampai ujung dari sungainya yang tadi teman-teman lihat. Nah, dari titik putar balik ke titik keberangkatan kita tadi kira-kira memakan waktu sekitar 10 menitan. Jadi bisa teman-teman kira-kira sendirilah seberapa jauh itu. Jadi ya oke lah kalau teman-teman coba. Apalagi itu 25.000 per orang. Aku rasa harga yang pas. Gak lama setelah itu akhirnya kita tiba juga di dermaga titik keberangkatan kami yang sekaligus menjadi titik kepulangan kami. Kita turun di dermaga ini. Dan misalnya teman-teman ada yang nanyain apakah ada warung makan atau resto di seputar Sungai Cokel ini. Nah, saat aku datang ke area Sungai Cokel ini emang aku nggak ngeliat ada resto gitu. Tapi kalau beberapa warung-warung makan yang
Sederhana itu banyak. Hanya saja waktu aku datang ke area Sungai Cokel ini pas bertepatan dengan Idul Adha. Jadi memang tetap aja warungnya banyak yang tutup. Karena itu kami putusin untuk melanjutkan perjalanan ke Pantai Kasab karena deket banget. Nah, biaya parkir untuk Sungai Cokel ini 10.000 per kendaraan, per mobil ya. Dan karena kita mau ke Pantai Kasab, per orang dewasa kenanya 5.000. Akhirnya kita tiba di parkiran Pantai Kasab dan kita mesti bayar 10.000. Dari parkiran Pantai Kasab kita mesti jalan kaki lagi hingga menuju pantai, tapi jaraknya nggak jauh, sekitar 100 meter aja. Dan setelah selesai jalan 100 meter dari parkiran, kita tiba di pertigaan Pantai Kasab dan ini adalah tampilan dari Pantai Kasab. Dan dari pertigaan Pantai Kasab kita jalan dulu ke kanan ke arah barat. Karena katanya di sebelah barat dari Pantai Kasab ini ada semacam bukit-bukit karang-karang gitu juga, yang semacam di Raja Ampat, ya mirip-mirip dengan laut yang waktu kita naik perahu di Sungai Cokel. Dan akhirnya kita tiba di tempat warung makan, tempat penitipan Bojo Galak. Agak menggelitik juga sih. Yaudah, kita lanjutin lagi. Kita masih lanjut ke barat karena aku belum nemuin bukit karang yang dimaksud. Jadi kita langsung ke barat. Dan setelah jalan ke barat sekitar 200-300 meter, di sebelah kanan ini ternyata kita harus naik ke kanan. Kalau mau lihat pemandangan yang semacam Raja Ampat ya, kita mesti naik ke kanan. Tapi kita terusin lagi aja ke jalan ke barat karena aku rasa sudah kelihatan tuh bukit-bukit karangnya. Cakep ya. Jadi ya udah, kita lanjutin aja ke barat karena emang penasaran. Dan seperti yang kita lihat di sebelah kanan ujung paling jauh sana itu pantai, tapi kita ke kiri aja karena aku dengar-dengar di sebelah kiri sini ada sering terjadi ombak-ombak besar yang menghantam karang. Jadi ombaknya tuh suaranya boom. Sayangnya ketutupan dengan wind noise. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin perjalanan. Dari pertigaan Pantai Kasab kita belok ke arah timur. Dan di sini banyak warung-warung, banyak yang tutup, tapi ternyata ada yang buka juga. Jadi kesampaian deh kita mau ngemil. Sambil kita lihat sisi timur dari Pantai Kasab, selain ada warung-warung, konon katanya di ujung Pantai Kasab ini ada camping area. Jadi daripada penasaran, kita lihat aja. Dan di tengah jalan aku nemuin buah aneh nih. Ada yang tahu ini buah apa? Share di kolom komentar dong. Penasaran aku. Dan akhirnya kita tiba di camping ground. Disinilah biasa orang-orang mendirikan tenda. Apalagi kita bisa dirikan tenda tepat di bawah pohon, jadi bisa mengurangin panasnya pantai. Menurutku tempat camping ini jadi oke juga. Apalagi sama bibir pantainya juga nggak jauh. Dan di sini alasnya masih rumput. Biasa kalau orang-orang diriin tenda dengan alasnya pasir kan kurang gimana gitu. Di sini alasnya rumput, jadi oke-oke aja sih. Sayangnya aku nggak bisa tanya harus bayar berapa untuk diriin tenda di sini karena emang gak ada yang jaga, atau memang diperbolehkan secara cuma-cuma. Aku juga nggak ngerti. Gak ada orang di sini, jadi nggak ada yang bisa aku tanyain. Dan akhirnya kita tiba di ujung timur Pantai Kasab, yang ternyata di peta namanya Pantai Denombo. Bener gak penyebutannya? Dan selesai dari pantai ini, kita langsung melanjutkan perjalanan ke Jogja. Mengingat sekarang saat ini sudah pukul 5 sore, jadi mending pulang aja karena perjalanan masih jauh dari Pacitan, dari Pantai Kasab ini ke Jogja. Tepatnya masih 108 km perjalanan, atau yang bisa kita tempuh dalam waktu sekitar 3 jam 20 menit. Jadi lebih baik kita pulang. Dan sekian video kali ini. Nantikan postingan berikutnya. Saatnya undur diri. Saya Manuel Nuk pamit. Bye.